jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Ya, dengan saya lagi Ika Astriani. Teman-teman, akhir-akhir ini marak ya, jadi pinjam sudah meluas sekali gitu ya, yang namanya ijazah palsu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan ini kita kalau manusia berakal, bukan soal pihak memihak ya. Di sini saya mengkerilkan saya akan ada di pihak yang benar ya. Karena ini berdasarkan fakta-fakta gitu ya. Saya bicara fakta. Karena kalau misalnya ijazah itu asli, kita itu nggak usah menunda-nunda gitu loh, menunda-nunda masih besok lah atau bagaimana lah, nanti aku perlihatkan itu kan. Coba deh dipikir, any something gitu kan, ada sesuatu yang tidak beres gitu. Apalagi yang di situ kan ada kan yang berdalih yang harus membuktikan. Nah, sedangkan yang berdalih sudah membuktikan bahwa itu adalah fake 1000% gitu ya, 9,99, kayak emas karat aja ya palsu gitu ya. Jadi dari fotonya, dari wajahnya itu kayak ada banyak manipulasi. Dan kalau misalnya benar, ini saya ambil yang kemarin itu kayak masalahnya dulu ya di Amerika Serikat. Barack Obama itu kan dituding kalau dia bukan orang Amerika Serikat gitu ya. Jadi dia pernah di di demo juga gitu. Tapi tentu saja dengan lantang dia memberitahukan akta kelahirannya gitu, kalau dia memang asli orang sana gitu ya, orang pernah tinggal di salah satu di negara Amerika Serikat gitu, bukan di luar sana gitu ya, bukan di luar Amerika. Tapi Barack Obama memang real tinggal di Amerika Serikat, jadi mantan presiden Amerika Serikat dulu gitu. Setelah itu udah gitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita itu jujur, kita akan ya tenang gitu. Kalau yang ini, kalau dilihat dari ini, kayaknya selalu ingin dibenarkan gitu ya, bukan mencari kebenaran tapi ingin selalu dibenarkan walaupun salah. Berarti kalau yang namanya dibenarkan apa? Jadi kayak polisinya di backing, ininya di semuanya, semua itu kayak penuh sandiwara. Dan kalian lihat sendiri kan bagaimana di kepemimpinan dia kan banyak tragedi, banyak kejanggalan, kayaknya vulgar banget gitu ya, sangat vulgar gitu kan. Istilahnya tuh dipertontonkan dengan hal yang miris gitu. Coba deh kita lihat menurut sekarang gini, yang membuktikan katanya istilahnya tuh di pengadilan. Oke, peradilan, saya ingin menanyakan, dengan cara apa nanti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah pengadilan itu membuktikan? Otomatis kan harus ada ahlinya, ahli forensik, ahli di bidangnya yang menyatakan ini fake atau enggak gitu. Karena kenapa, kalau misalnya ini terjadi suatu jaringan di sini, maksudnya jaringan kepalsuan gitu, jaringan maksudnya kerjasama untuk menutupi kebohongan gitu. Sedangkan yang menuduhkan ini sudah banyak ya, sudah istilahnya tuh sudah benar-benar membuktikan bahwa itu 100% ya, 9,99% palsu seperti itu. Kalau nggak percaya coba deh lihat, kita simak cuplikan Pak Roy Suryo ya di podcastnya KRJL 5. Langsung dari Pak Jokowi gitu loh katanya. Saya juga pikir hebat benar ya,
anak ini gitu. Kok bisa dapat? Tapi ya saya berpikir mungkin saja sih, karena PS itu kan ketua partainya kan anaknya Jokowi, jadi mungkin saja itu dia bisa dapat gitu kan gitu. Ya lah, dan dia nulis itu asli, ini loh yang asli, jadi supaya kalian lebarannya lebih tenang. Nah berdasarkan itu mas, kami langsung ini berarti bisa dipertanggungjawabkan karena dia nulis asli, kemudian dia orang PSI, jadi punya kedekatan, punya kemungkinan lah. Dari situlah akhirnya ijazah kita teliti dan muncullah banyak temuan, mulai dari hurufnya juga Times New Roman, kemudian fotonya tidak identik dengan Pak Jokowi, fotonya tidak tertutup oleh cap ya, tidak ada lintasan cap, jadi kayak fotonya tuh dicap dulu baru kemudian fotonya ada ditempel di atasnya. Terus banyak lah kejanggalan-kejanggalan, nama jurusannya kok dicoret, padahal katanya Pak Jokowi dulu jurusannya teknologi kayu, meskipun ternyata jurusan teknologi kayu itu nggak ada gitu. Teknologi kayu juga nggak ada. Dia nyebut itu, ada rekaman Pak Jokowi ketika nyebut teknologi kayu gitu ada. Padahal jurusan itu nggak ada di Fakultas Kehutanan. Tapi kalau dari skripsi sama ijazahnya jurusan nggak ada, kosong. Ya ini ada yang lebih lucu lagi, sorry tadi lupa. Dalam sebuah pertemuan di tahun 2017, di Jokowi datang ke UGM, ya itu dia ceritanya judulnya reuni kangen-kangenan gitu. Nah ketika reuni kangen-kangenan itu mas, itu dia manggil salah seorang yang sudah agak sepuh gitu ya, namanya Pak Kasmujo. Ini dosen pembimbing saya gitu, namanya Kasmujo. Meskipun ya dia tidak nyebut pembimbing skripsi, tapi kata-katanya itu Pak Kasmujo itu galak sekali. Soalnya kalau datang bolak-balik pulang. Kayak gitu tuh kan persepsi kita, ini bukan dosen pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik itu nggak ada yang namanya proses bolak-balik pembimbing akademik. Memang ada dua pembimbing biasanya. Pembimbing akademik itu yang membimbing kita dari masuk sampai dengan lulus, itu adalah yang menyarankan sebaiknya KRS-nya ambil sekian gitu. Kemudian tapi nggak ada yang namanya proses bolak-balik nggak ada kalau pembimbing akademik. Dia hanya menyesuaikan aja, ambilmu kebanyakan nggak bisa. Soalnya pembimbing skripsi. Nah kalau pembimbing skripsi itulah, jadi mungkin persepsinya Pak Jokowi ini pembimbing skripsi. Yang paling lucu guys, ternyata nama Insinyur Kasmujo itu ya, namanya kita tahu Insinyur Kasmujo MS ya gitu, atau sarjana utama kalau dulu, itu nggak ada namanya di skripsinya. Satu pun nggak ada nama Kasmujo. Jadi ada nama profesor, nama dosen pembimbingnya bahkan nggak ada. Jangankan tanda tangan, nama pembimbingnya aja nggak ada, nama dia nggak ada. Jadi itu makin menimbulkan kita pertanyaan gitu. Ini ada yang salah. Nah dari situlah ramai kan, heboh. TPUA mengirim surat kepada UGM agar bisa datang, dan dia menuliskan, kami juga membuat 3 orang ahli, ya, Dr. Tifa, saya, dan Dr. Ismon. Kemudian mereka juga mengirim surat ke Pak Jokowi di Solo akan datang. Ini memang ada peristiwa yang menarik tanggal 15 April. Ketika kemudian tanpa saya ketemu respon lagi di situ. Jadi sudah lama gak ketemu Dr. Respon ya, gitu. Semenjak juga pernah sekali kita podcast pun kita masih berlawanan waktu itu. Ternyata ya udah, memang ya sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mempertemukan kita gitu. Dengan Dr. Tifa, saya juga Dr. Tifa baru berjalan malam harinya, tapi nyampe. Saya sudah pagi datang karena itu kota Jogja, kota saya datang sehari sebelumnya. Dr. Respon karena jauh, dia juga datang sehari sebelumnya. Menariknya malah, tapi ini juga misterinya ya, rombongan TPUA yang harusnya itu rombongan primer yang datang pakai bis itu dihambat. Saya mengatakan terhambat atau dihambat karena yang pertama Pak Egy Sujana yang harusnya ikut berangkat tiba-tiba mendapat panggilan dari kepolisian, jadi nggak bisa berangkat. Bisnya di tengah jalan harus kena dengan kemacetan, yang kemacetannya anehnya di Pemalang itu, yang kecelakaan tuh depan jauh banget, itu ada sekitar 4 kilo katanya kecelakaannya, itu semua di stop padahal bisa lewat sebenarnya, cuman kenapa harus di stop kendaraan-kendaraan itu gitu. Jadi agak ya, jadi intinya bis itu nggak nyampe di Jogja pada hari dan jam yang ditentukan, pada jam yang ditentukan, harinya nyampe di agak siang nyampe, sehingga ketika jam yang ditentukan jam 8 pagi di UGM dan kami hanya diberi waktu 1 jam, hanya bertiga yang muncul, saya, Dr. Tifa, dan Dr. Respon. Itulah alasannya kenapa kami yang masuk. Ada banyak tokoh, ada Profesor Amin Rais, ada Pak Sugri Fadoli, itu tokoh-tokoh senior nggak boleh masuk sama Fakultas Kehutanan karena dikira namanya nggak, dia bilang namanya nggak ada gitu. Ya memang nggak ada, beliau orang Jogja, tapi sebenarnya Pak Sugri Fadoli itu TPUA Jogja gitu, cuman karena. Nah dari situ sekali lagi kita memang bikin satu kesimpulan ya gitu, ini ijazahnya meragukan gitu. Makanya ketika kemudian ada postingan dari si kader PSI itu kita teliti karena dia satu menjamin asli, kedua color, ketiga adalah
mirip dengan yang sudah pernah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta di Cannes 3 tahun sebelum ini gitu. Nah, dari situ kita sampai pada satu bahwa ya ini ijazahnya harus dicari. Meskipun saya juga cuma mengatakan ijazahnya meragukan, atau ya bisa dikatakan kalau skripsinya kayak gini 99% palsu, ya ijazah pun bisa juga 99 palsu, karena nggak mungkin yang namanya skripsi palsu kok ijazahnya asli. Kecuali kalau skripsinya asli, bisa juga ijazahnya palsu, bisa gitu, karena dia mungkin nggak selesai atau nggak dapat gitu. Tapi kalau skripsinya sudah palsu, skripsinya sudah 99,9% palsu, ini aneh kalau dia terbit ijazah gitu. Nah ini mungkin sekarang kita ke Ya. ijazah gitu. Kalau dari Pak Roy Suryo sendiri gitu ya, menduga itu palsu itu kalau dari foto ijazahnya dari Ya, mananya? dari postingan kader PSI yang cukup jelas ya, yang dia nyebut itu adalah asli gitu. Nah, dengan asli kita kan teliti itu, kita periksa pakai program namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Itu bisa melihat mana-mana yang pernah disentuh dengan retouching, rekayasa atau enggak. Dan disitulah kelihatan bagian logo, bagian foto itu waduh, kotor gitu, kelihatan banget. Bisa sampai kita tampilin kali Ya, tweetnya ya? ya, yang tweetnya. Oh ini ya? Ya, jadi Dian Sandi ya Pak? Dian Sandi. Jadi Dian Sandi ini nge-tweet pada tanggal 1 April ya, itu 2018. Iya, ini meledak banget karena satu-satunya Lihat, guys, guys, ini yang apa, pernah fotonya nambahin itu. ijazah yang disebut ijazah Jokowi itu berwarna. Gitu. Yang sebelumnya pernah kita lihat kan nggak berwarna, dan dia berani loh dia nulis di tweetnya, ya, itu apa? Nih, biar kamu yang ngeributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang liburannya, ini saya upload yang asli, dia nyebut itu asli. Ya udah, karena dia memastikan asli, ya jangan salahkan kami kalau kemudian itu nanti dianggap nggak asli pada saat persidangan, karena itu skenario yang nanti ada. Jadi kami dianggap nanti memeriksa atau meresearch alat bukti yang tidak jelas. Gak apa-apa, itu memang kita dapatnya dari situ. Nanti kalau memang ternyata pada saat persidangan, kita loncat lagi, pada saat persidangan itu ternyata ada ijazah yang asli beda dengan ini, ya berarti pembohongan publik dilakukan oleh si Dian Sandi, dilakukan oleh dekan Fakultas Kehutanan. Dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Roy Suryo merasa dirinya yang bersiap diri, tidak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum. Coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuatkan berat penyidik. Mana yang pasal lebih tepat? Dilaporkan inisial LS, terus LSN, terus LF 114 titik. Skripsi ini tahu ini eksklusif. Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini eksklusif. Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Tanda tangannya juga beda. Kok bisa kosong tapi nulisnya itu kan aneh. Dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh, itu kan ijazah asli saya. Selesai. Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana? Dari mana saya melihat dari foto. Foto, oke. Satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia
November 1985. Oke. Yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Oke, itu kedua, yang ketiga. Ya, itu dulu. Oke, Ini yang itu dulu. karya saya itu. Boleh Karena nggak dielaborasi foto kenapa, tanggal kenapa? ya kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Boleh maju sebentar, Bu? Ya, Jelas bukan foto beliau. Ya. Kalau saya pribadi, saya aja agak sulit untuk Gimana ya? membedakannya nih. ya karena saya kan mata saya dokter kan. Lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya, itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan. Ini nggak usah pakai digital Forensik. teknologi ya, artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah foto satu dengan foto yang lain, foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi tadi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah dari jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak. Itu satu ya. Oke. Gimana cara mengukurnya? Ada aplikasinya? Ada. Oke. Kalau aplikasinya nanti kita menggunakan face recognition. Untuk akurasinya ya, Ya. berapa mili bedanya. Itu bisa sampai sepersekian mili. Oh, bahkan. nanoteknologi. Nanoteknologi. Jarak mata berbeda antara foto ini dengan foto Pak Foto Jokowi. yang ya, Dengan kondisi Pak Jokowi sekarang. ya, karena Dan bisa itu tidak akan mungkin karena usia dan lain sebagainya bergerak sekian mili misalnya. nggak bisa. Kalau misalnya kita membedakan dengan hasil dari aging ya, dari penuaan ya, itu mungkin menjadi lebih sipit, itu mungkin menjadi lebih berkerut-kerut. Itu bisa. Tapi kalau jarak antar mata nggak bisa, mau dari lahir sampai meninggal nggak bisa berubah ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah gitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi ya. Kemudian yang ketiga adalah gigi geligi, susunan gigi geligi. Susunan gigi geliginya itu Oke. ini nggak kelihatan ya, tapi ada foto lain yang Oke. Kita katanya tampilkan adalah foto Pak Jokowi, nanti coba kita dampingkan ya. Kita split ya. ya, foto mahasiswanya kan kelihatan dia sedang tersenyum. Ya. Itu kan giginya sangat rapi ya. Oke. Ya. Nah, ini kita langsung Ya kalau di sini kan giginya nggak kelihatan. nah, foto yang sekarang aja mungkin, jangan yang foto muda Nah, itu ya. sekarang aja. Oke. Ini pada foto yang lain, bukan foto yang ini ya. Ya. Kan giginya kelihatan tuh. Oke. Giginya rapi ya, dan giginya Pak. Jangan foto yang muda, foto yang tadi aja udah benar itu. Ya, ini yang foto mahasiswa. Ada ya foto mahasiswa ya. mahasiswa. Yang dia lagi tersenyum Ya, nanti di sambil ruang cari. kelas ya, yang diklaim bahwa itu adalah foto Jokowi Dodo waktu mahasiswa ya. Bukan. Bukan yang itu. Tapi saya mau tanya, oke. Sebenarnya ini dulu. Itu dari gigi dulu ya, kan 3 ya, gigi. Ya. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Jokowi Dodo waktu mahasiswa, foto itu, Foto ijazah yang foto beredar. ijazah, ini kan runcing di bawah. Oke. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Tulangnya jelas beda, ya. Kalau dagu sekarang bisa banyak operasi, tapi Pak Jokowi saya kira nggak operasi. Enggak, operasinya kan dari
dioperasi. Oke. Daging yang dioperasi yang membuat kita kelihatan tirus atau kelihatan runcing itu ya. Tapi tidak operasi sampai ke rahang kan. Ini yang saya bicara adalah soal rahang bawah ini loh. Itu kan kotak ya. Sebelah sini ya. Ya, ini kan kotak nih. Ini kotak nih. Iya, iya, ya. iya. Sedangkan di sini runcing dia. Ini yang saya bicarakan runcing itu bukan dagingnya, tapi tulang. Oke. Kemudian yang kelima adalah telinga. Ya. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Ya, ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal. Oke. Sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kenapa? Karena tulangnya lebih lembek ya. Tulang lebih lembek itu dia akan nempel di kepala. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya setelah dilakukan ELA kemudian face recognition oleh ahlinya ya. Iya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya mengecek tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya. dan benar. Benar. Hasil adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya. Tadi Ya, ada- Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah ini. Ini walaupun ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya. Kepada para terduga pelaku ini, kami telah secara resmi klien kami melaporkan di Polres Jakarta Pusat. Dan sudah diterima ya. Sudah diterima secara Laporannya. resmi Pro Justisia ya. Nah, Bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Iya, iya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak, ya, dan itu nggak akan bisa hilang, Oke. ya, nggak akan bisa lihat ya, garis bibirnya itu kan Oke, turun tapi ke saya harus bawah. fair juga, Dokter Tifa. Saya nanti minta data dari sini ya, bahwa foto yang di sebelah kanan ini itu sering digunakan untuk yang lain kan? Saya minta data, ada foto pernikahan misalnya, atau foto yang lain. Punya data mungkin, Pak Zefrina? Silakan. Bukan, foto ini kan foto yang mirip seperti ini kan digunakan pada waktu foto pernikahan. Nanti ada nggak? Ya kalau nggak punya data, nggak usah dipaksa, Mas. bukan. Nggak ada data. Bukan nggak ada data. Konten kami adalah dugaan penghasutan. Ah. Ya, Di mana penghasutannya? nah itu kan kalau Aiman ingin bertanya kepada kami kan. Jadi terima kasih. Kesempatan yang terbaik untuk menunjukkan. Jadi kalau sampai kami yang mencintai bangsa ini, lalu kami dianggap sebagai penjahat, lalu kau siapa? Ketika dia mengatakan bahwa ijazah S1 Jokowi dipermasalahkan, kecuali S2, S3, jangankan S1, SD pun harusnya dipermasalahkan. Apalagi digunakan untuk posisi tertinggi kepala negara. Ini sudah jelas-jelas pelanggaran terhadap kejujuran akademik. 10 tahun pemerintahan Jokowi ini bukan tanpa keluhan. Ya bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa beliau ini masalah daripada bangsa ini begitu. Bahwa jika kau kurang cakap bisa kau perbaiki dengan pengalaman. Kalau kau kurang pandai bisa kau tutupi dengan belajar. Tapi kalau kau tidak jujur itu akan sulit sekali diperbaiki. Mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan Bang, saya buka. Ya Tuhan, saya kok benar. Malah saya lemas Bang. Kok bisa saya benar? Harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun,
lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik ya, IBM Electric Typewriter itu di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu bang ya. Ilmiah lawan dengan ilmiah di pengadilan, ayo kita rekonstruksi bersama. Uji universitas abal-abal saja bang, lembar pengesahan skripsinya nggak begitu bang, saya malu bang sebagai alumnus UGM. Iya gitu loh bang, sama seperti lembar pengesahan Pak Joko Widodo, hanya ada dosen pembimbing, setelah itu dekan. Mana lembar pengesahan dosen pengujinya? Saya tanya pun diam. Jadi ya itu, makanya saya bilang ya kalau dari lembar pengesahan skripsi itu teknologi font yang saya lakukan identifikasi font dan menggunakan deep learning dan string matching beberapa algoritma, ya sudah itu confirm itu Times New Roman yang tidak ada di tahun 1985, apalagi mau kita perdebatkan. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu ya, kan? Ilmiah lawan dengan ilmiah gitu ya. Jadi maunya Bung Rismo ini seharusnya kalau mau bantah dengan kajian ilmiah ya. Iya. Saya inginnya pihak pengacara dari Pak Joko Widodo juga meng-hire atau meminta bantuan dari ahli juga. Mana yang saya yang hoax, mana saya yang salah, baru kita sama-sama kita rekonstruksi teknologi apa yang bisa membuat itu, memproduksi itu tahun 1985. Jadi guys, dari beberapa cuplikan yang kita lihat yang berseliweran di di media sosial, tentu saja kalau kamu adalah warga negara yang bijak dan mempunyai akal sehat, tentu akan berpikir gitu kan ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi istilahnya tuh nggak fair kalau misalnya mantan presiden bilang memenjarakan orang yang istilahnya itu kan mengkritik kalau ijazahnya itu palsu. Nah, kalau emang palsu, mereka sudah membuktikan kalau itu palsu. Nah, sekarang harusnya yang buktikan dari pihaknya dia, dari pihaknya beliau kalau ijazah itu asli gitu. Karena ya zaman sekarang apa sih yang tidak bisa dibeli dengan jabatan dan juga uang gitu, termasuk DPRD dulu gitu ya. Itu benar-benar otaknya masyarakat itu, aku kan butuh uang gitu, kamu cukup tutup mulut saya ya udah gitu kan udah kayak gitu. Jadi ya tentu saja para pejabat-pejabat yang udah jadi, ya kalian jangan berharap banyak gitu kan, aku udah ngasih kamu uang dan sekian ratus atau beberapa ratus, kalau udah selesai terus dia jadi ya udah. Jadi visi misinya para pejabat-pejabat itu yang dulu ini ya, kenapa saya ngomong kayak gini, karena saya juga pengalaman di DPRD kabupaten ya, di tempat saya ya kayak gitulah ya, nggak fair menurut saya. Dan masyarakat itu benar-benar otaknya ya kayak gitu emang entahlah ya, gimana ya, mungkin butuh uang tapi dia rakyat kita itu nggak tahu dampak apa yang akan terjadi gitu. Karena kalau mereka sudah dibayar di depan ya otomatis ketika yang dipilih ini jadi gitu, maka yang terjadi adalah para pejabat-pejabat ini tidak akan memikirkan rakyatnya, tidak akan memikirkan kalian, woi. Yang dipikirkan apa? 100% mereka akan mencari cuan untuk dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Jadi makanya Islam itu sudah mengatur segala sesuatunya gitu ya. Ya, beginilah. Makanya saya kan ngomong, apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang, juga kekuasaan seperti itu. Kalau misalnya dukung aku ya, aku mempunyai visi misi seperti ini. Bagi orang yang open mindset, bagi orang yang mempunyai pikiran yang terbuka, pikiran yang maju gitu kan, open minded gitu kan, ya tentu saja mereka berpikir oke, gitu. Kalau bicara karakter, saya nih tipikal orangnya keras tapi dalam hal kebenaran ini loh. Dan di ininya saya, ketika pokoknya di mana aja
mau pinjem uang aja ke saya. Itu saya tipikal orang yang benar-benar memilih gitu. Dan apa ya, jelas visi misinya itu apa, kedepannya itu gimana gitu kan. Seperti itu kan, kita nggak apa ya, istilahnya jangan sampai memikirkan untuk kepentingan pribadi. Tapi kebanyakan kan orang-orang itu yang membeli suara itu kan kadang ada yang sampai pinjol ya, pinjaman bank, pinjaman online dan lain sebagainya, itu untuk membeli suara kalian ya. Berarti kan mereka punya utang dong. Nah, karena mereka berutang, maka mereka yang udah jadi, kebanyakan ya 90%, saya tidak mengatakan 100%. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya masih ada orang-orang baik yang berdiri di situ. Jadi 90% mereka akan mencari pendapatan sebanyak-banyaknya, entah itu merugikan kalian yang memilihnya, merugikan para rakyatnya dan sebagainya, itu nggak peduli, karena mereka udah merasa ngasih ke kalian. Jadi mereka akan melunasi hutang mereka jika punya pinjaman ke bank, atau udah jual mobilnya atau apalah untuk mengikuti pemilihan atau pemilu DPRD dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu jadi kalian tidak akan pernah diperdulikan gitu. Jadi nauzubillah min dzaliknya. Jadi apa hubungannya dengan ijazah? Jadi ijazah ini apa ya, garis bawahnya itu yang tebel itu apa? Hubungannya adalah apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang dan jabatan? Kan dia kan mantan presiden nih. Kemarin kan saya yang, kalau kalian open mindset ya, 500 orang ketika di PT penyeleksian pemilu itu kan ada 500 orang kan meninggal sia-sia gitu loh. Kok enggak dikorek meninggalnya atas apa? Kan harusnya itu diselidiki gitu. Apa sih ini, kan sesuatu yang sensitif tapi dibiarkan begitu saja berlalu. Jadi ada orang ngelaporin gini berlalu lewat, kecuali kalau kamu punya UID. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau apa ya, karena masih merasa berkuasa, apalagi masih ada anaknya ya, si Gibran, yang benar-benar nggak masuk di akal gitu. Kalau saya bicara tentang subsidi, saya pribadi nih, yang terkadang mana subsidinya nggak nyampe gitu loh, masih ada jauh di bawah sana yang sangat butuh, nggak nyampe. Jadi bahasa kasarnya subsidi itu, kalau menurut saya pribadi, itu adalah pengguliran uang ya. Uang itu digulirkan tapi kebanyakan dikorupsi gitu. Hanya saja bahasanya seolah-olah yang memakai adalah rakyat, untuk rakyat, padahal tidak. Kalian mengambil banyak, rakyat paling cuman dikasih secuil. Jadi seperti itu. Yang terjadi itu hanya pengguliran. Coba deh gini, coba harga nggak usah dinaikkan gitu. Kalau pemikiran yang kritis ya, kayak kemarin pernah diskusi, ada mahasiswa yang menurut saya suka dengan pernyataan beliau. Heran, harga dinaikkan tapi disubsidi gitu kan. Jadi pemikirannya dia udah mulai terbuka gitu kan. Waktu itu ada saya. Nah, kenapa ya kok enggak usah deh, kalau misalnya harga nggak usah dinaikin, nggak usah subsidi gitu kan, menurut dia itu emang kenapa? Nah, di situ saya kamu bagus gitu kan, mempunyai pemikiran yang seperti itu. Itulah gunanya subsidi itu apa? Gunanya subsidi itu adalah penggelontoran uang. Apa sih penggelontoran itu? Gimana sih caranya uang itu bisa keluar? Maksudnya ini kan uang milik negara gitu ya, hasil bumi negara, pajak negara. Uang bagaimana caranya keluar? Ya dengan cara subsidi. Subsidi itu diambil sekian, tapi yang diberikan itu setitik, dan bahkan banyak yang nggak dapat gitu kan, nggak merata ya. Jadi ya banyak kepalsuan yang saya juga tokoh-tokoh agama yang naik panggung di dunia politik, nggak saya bilang tidak 100% mereka murni
karena ingin menegakkan hukum Allah. Jadi ini banyak mainnya, pemainnya ini yang curang. Dari segi kepolisian kan diganti tuh, yang misalnya nggak mendukung dia, nggak mendukung beliau, diganti. Terus seperti halnya kayak Mahkamah Agung, kasus yang kemarin diganti. Gimana caranya biar lancar? Semua ini jaringan-jaringan ini diganti biar jalannya dia mulus gitu, seperti yang dia inginkan gitu kan. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada masanya gitu ya. Kamu boleh menginginkan ini dan itu, bahkan menzalimi saudaramu, bahkan apalagi yang namanya pemimpin ya, nauzubillah, itu azab atau nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu nomor 1. Apalagi ada orang yang sampai membelah perutnya karena nggak bisa makan, terjadinya banyak kriminalitas, pengangguran dan lain sebagainya, yaitu tugas dari seorang pemimpin gitu loh. Apalagi kan ada orang yang nggak open minded, emang apa gunanya sih cuman ijazah? Ada yang ngomong kayak gitu. Aduh, gimana sih itu, kayak nggak ini banget. Ijazah itu sangat penting, apalagi digunakan untuk mendaftar hal-hal seperti itu. Jadi itu kan kayak misalnya bekerja sama dengan pihak kampus, mungkin dia disogok dan lain sebagainya, itu nauzubillah ya, berarti kalian ikut terjerat. Ini kan dunia ya, dunia panggung sandiwara seperti itu. Jadi mereka-mereka yang berani menzalimin saudaranya, mereka-mereka yang terlibat mendukung kejahatan-kejahatan, pasti azab Allah itu sangat-sangat pedih gitu ya. Kan aku cuman ini karena ini, cuman membantu. Enggak. Membantu itu dalam hal kebaikan. Membantu itu bukan dalam hal kejelekan. Kan di sini banyak para aparat-aparat keamanan atau polisi, malah apa ya, harusnya mereka yang diamankan gitu, malah membuat resah gitu kan. Nah, itu kan udah tidak sesuai dengan fungsinya. Apalagi yang menurut ketua KPK yaitu Abraham Samad itu kan, itu termasuk pembungkaman ya, pembungkaman rakyat yang kritis kan. Kemarin kan ada beberapa, dari tahun berapa itu ijazahnya Jokowi yang dilaporkan. Jadi itu merupakan apa ya, kayak pembungkaman rakyat yang kritis gitu. Jadi harusnya suara kritik yang tidak boleh suara kritik yang malah dikriminalisasikan gitu. Jadi istilahnya dihukum. Kalau dia misalnya asli ya, nggak usah ditunda-tunda, tinggal ditunjukkan, ini jasa saya, mau diperiksa, mau dicek fisik, forensik dan lain sebagainya, ini silahkan gitu. Dokter Tifa bukan dokter sembarangan, dia ahli forensik. Jadi di foto kan ada ininya, ada ilmunya gitu. Sedangkan Bapak Roy Suryo juga demikian, bukan tanpa ilmu, dia memiliki di bidangnya penelitian dan lain sebagainya. Dan tentu kami para warga Indonesia akan sangat kecewa kalau memang dari bukan hanya dari pihak fakultas UGM saja, mau pengacaranya, pokoknya dari segala hal ini semuanya, ini dalam hal saya babat semuanya, yaitu dalam hal yang namanya itu kezaliman ya. Istilah ini kan zalim gitu, udah menipu, membohongi rakyat gitu, membodohi rakyat gitu kan, menyusahkan rakyat gitu. Itu benar-benar istilahnya itu sungguh nauzubillah gitu, karena nanti kalian itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tapi ya, kalau para politikus kayak gitu tuh nggak peduli namanya azab Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Jadi kalau ya sama halnya, ini kan kayak looping itu pengulangan peristiwa yang dulu seperti halnya Fir'aun. Kalau nggak sampai ajal itu ada di depan matanya, dia nggak mau tobat. Kayak Fir'aun apakah dia keturunan raja? Enggak. Fir'aun itu merampas haknya, memperlakukan dengan keji semuanya. Jadi dia itu merampas, terus
ya mendominasi. Terus ketika dia ada di pertamanya dia naik ke atas paling tinggi, terus berdoa sama Allah, ya Allah ketika sudah ditolong dia kembali lagi kafir. Ketika kafir, ketika mengejar Nabi Musa nih, ceritanya Fir'aun ya, kan ini pemimpin di zaman dulu di Mesir. Maka ketika Allah membelah lautan itu dan dia masuk ke dalam lautan, kan itu sudah tinggal pasirnya karena lautan terbelah, airnya menjadi ke atas gini ya, ke atas sebelah satunya sebelah. Ketika sudah nyampe di tengah lautan, Firaun dan para pasukannya semua ombak itu ditutup lagi. Jadi mengguyur, menghantam mereka ini, menenggelamkan Firaun dan para pasukannya. Apa yang terjadi saat hantaman itu kan sudah maut ya, sudah mau di depan mata gitu, dia udah mau mati, udah tenggelam, sudah benar-benar merasa dirinya sudah nggak berkuasa lagi. Dia ingin menyebut Allah lagi, dia ingin meminta pengampunan sama Allah lagi, si Fir'aun ini. Jadi Allah langsung memerintahkan malaikatnya untuk mensumpal mulutnya Fir'aun dengan tanah, gundukan tanah atau pasir gitu, blek. Jadi dia nggak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk bertaubat pada Allah, tidak bisa. Jadi ya itulah. Jadi sama mungkin para rezim saat ini gitu kan ya, para orang zalim apapun itu, kan orang zalim itu nggak cuman di pemerintahan doang, nggak cuman di aparat doang, nggak cuman ada di mana-mana. Ada yang mereka mungkin nggak tahu, terkena lingkungan, terhasut lingkungan. Ada yang mungkin tahu ini tuh nggak boleh, ini tuh nggak baik, tapi masih dilakukan. Nah itu yang nanti akan menjadi siksa atau azab yang sangat perih, sangat pedih gitu ya. Kenapa? Karena kalian menzalimi saudara kalian. Kalian kalau punya urusan, punya dosa sama Allah, lalu kalian bertaubat, meminta maaf kepada Allah, bertaubat pada Allah dan taubatan nasuha, jelas dengan firman-Nya Allah itu kan Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, seperti itu kan? Pasti Allah mengampuninya. Tapi bagaimana dengan dosa sesama anak Adam? Jangan harap kecuali engkau meminta maaf dan ridho kepada orang yang kalian zalimi, kepada orang yang disakiti. Jadi kasus ijazah palsu ini kan udah menciderai ya masyarakat luas gitu ya, udah benar-benar terluka lah. Jadi masyarakat itu kayak benar-benar dibodoh-bodohi gitu, kayak benar-benar istilahnya itu ya, dipermainkan. Cuman ya itu, ingat bahwasanya segala sesuatu itu ada masanya. Mau sampai kapan kalian berbuat zalim? Mau sampai kapan? Apakah mungkin kalian berharap hidup ini akan selalu seperti ini, sesuai yang kalian hendaki? Hidup dalam kebohongan demi kebohongan? Ataukah kalian akan bertaubat? Itu ada di pilihan diri masing-masing. Karena tugas seorang yang penyampai itu, kalau laki-laki itu mau balik, kalau perempuan itu mau balegot, hanya sekedar menyampaikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ketika disampaikan suatu kebenaran, maka yang ada orang itu kan ketika disampaikan suatu kebenaran, ada yang mengambil kebenaran itu ya mungkin karena mendapatkan hidayah dari Allah, dan ada yang juga enggak gitu, menolaknya atau bahkan marah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sangat miris guys. Jadi saya sangat berharap pengadilan nanti dan juga aparat kepolisian, Allah benar-benar menurunkan hidayahnya seperti itu.
Jadi betapa indahnya hidup dalam kedamaian gitu. Sungguhnya kan tempat kembali kita itu surga, guys. Surga. Jadi Allah itu udah nurunin ribuan utusan, ya, utusan nabi-nabi, dan hanya ada 25 nabi yang wajib yang kalian ketahui gitu kan. Sampai Hindu, Buddha, yang dikatakan dewa Siwa itu, mereka tuh orang soleh 100%. Yang mereka sembah Siwa itu, Om Namah Siwa, itu adalah nabi, sis. Mereka ini hanya mengajak untuk menyembah Allah. Kan banyak orang nggak tahu tentang asal usulnya gitu kan. Jadi karena mereka merasa kayak diselamatkan dari suatu bencana atau apalah, sampai keterlaluan mereka sampai mendewa-dewakan mereka, mentuhankan mereka, na'udzubillah min dzalik. Padahal yang mereka sembah tidak pernah minta seperti itu. Sama halnya dengan Nabi Isa ketika beliau mengajak pada kebaikan dengan kitab Injil yang dipegang Nabi Isa tentu saja murni, karena waktu itu belum ada campur tangan pastor atau Paulus. Jadi mengajak untuk menyembah hanya satu pada Allah dengan aturan-aturannya. Jadi ingat, kita hidup di dunia itu sudah ada aturannya, guys, untuk kembali ke surga. Terus kan kita ada Eropa, Amerika Serikat, Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Itu apa? Mereka semuanya mempunyai pemimpin-pemimpin, lalu di suatu negara itu diadakanlah aturan-aturan. Dan aturan yang sebenarnya itu adalah aturannya Allah Rasul. Makanya kalau saya itu visi misi adalah gimana caranya aturan negara ini adalah tegak lurus, horizontal dengan aturannya Allah dan Rasul gitu ya, tegas gitu, sebagaimana kekhalifahan Umar bin Khattab gitu. Karena hewan serigala saja di dalam hutan gak berani memangsa yang lainnya. Kenapa? Mereka sudah mempunyai jatahnya masing-masing gitu. Kalau sampai terjadi pelanggaran, dia nggak segan-segan menghunuskan pedangnya, karena itu terkenal keras Umar ini ya. Tapi tetap lemah lembut sama istrinya, seperti itu. Jadi negara ini jangan sampai membuat aturan-aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ada, intinya seperti itu. Dan saya sangat berharap peradilan nanti, semoga Allah memberikan hidayah dan Allah melindungi orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran-kebenaran itu yang dilaporkan, yang seharusnya mereka diayomi. Kan mereka hanya ingin bukti. Mana buktinya kalau itu asli? Kalau mereka tentu saja yang berdalih, yang membuktikan, mereka sudah membuktikan kalau ijazah itu adalah palsu gitu kan, dengan dokter Tifa dengan foto forensiknya ya kan, dan Bapak Roy Suryo dengan analisisnya, dengan penelitiannya. Tentu saja orang-orang ini kan bukan sembarang orang gitu, tapi emang sudah ada ilmu di bidangnya masing-masing, dan mereka mau menyuarakan kebenaran-kebenaran ini agar kita semua melek politik, agar kita semua jangan sampai mau dibodoh-bodohi lagi, seperti itu. Jadi ayo Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu dalam hal kebenaran, seperti itu ya. Jadi maka dari itu saya sangat berharap, ya Allah, Engkau lindungi mereka ini, orang-orang yang berdiri tegak dalam kebenaran, dan Engkau segera membasmi atau Engkau memberikan hidayah pada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi seperti itu tentang ijazah ini. Nanti kita lihat di persidangan selanjutnya seperti apa, guys. Saya hanya ingin menyampaikan di channel saya ini agar kalian juga
ikut merasakan bagaimana untuk bersama-sama menegakkan kebenaran seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di